baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para peserta MPLS dan juga PPDS SMP Swadari 1 Seputi Agung tahun pembelajaran 2021-2022. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan senantiasa atas segala rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua. Terutama pada kali ini kita diberikan nikmat sehat. Sebagaimana kita ketahui bersama, negara kita maupun dunia sedang dilanda pandemi, yaitu COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Saya mengharapkan kalian semua dan kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah supaya kita semua tetap terhindar, tidak terjangkiti COVID-19. Meskipun pada kenyataannya virus COVID tersebut sangatlah kecil, berukuran nano, kita sendiri tidak bisa melihat bagaimanakah bentuk dari virus tersebut jika tidak menggunakan alat pembesar. Tapi kuasa Allah memang sekecil itu, tapi akibatnya mendunia. Banyak sekali korbannya. Kita tidak bisa menutup mata akan hal itu. Itulah kuasa Allah. Dan kita tidak boleh menyepelekan hal yang terkecil itu. Bahkan ya kita tahu semua akibatnya sangat merugikan. Kedua kalinya, salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Para peserta MPLS dan juga PPDS SMP Swadari 1 Seputi Agung, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu pembelajaran jarak jauh. Namun sebelumnya, untuk para peserta MPLS yang tentu saja belum kenal dengan saya secara pribadi maupun sebagai guru di SMP Swadari Seputi Agung, baiklah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dwi Lestari, mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, siswa-siswa semuanya biasanya memanggil saya dengan sebutan Mam Ari. Kalian juga bisa memanggil saya dengan sebutan Mam Ari atau Bu Ari sajalah, gampang, singkat, jelas dan padat. Ingat ya, Mam Ari atau Bu Ari. Gak usah panjang-panjang, nanti kalian repot mengingatnya. Untuk peserta PPDS, saya yakin kalian sudah kenal kok bagaimana saya. Bisa ditularkan kepada adik kelasnya bagaimana saya. Orang yang galak, orang yang cerewet, bawel. Tapi semua itu
tidak ada lain tujuannya hanyalah untuk mendisiplin kalian demi kebaikan kita semuanya. Baik, untuk yang pertama, pembelajaran jarak jauh. Kenapa sih ada pembelajaran jarak jauh? Karena memang pada masa pandemi ini kita dianjurkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, yang orang sering menyebutnya dengan pembelajaran secara daring. Bukan sekolah kita yang menginginkan, tapi karena keadaan. Bukan kita juga mengada-ngada, tapi ya memang kita harus melaksanakan seperti itu supaya kita benar-benar terhindar dari virus COVID-19. Adapun dasar pembelajaran jarak jauh adalah yang pertama, edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah tentang penyelenggaraan pembelajaran di masa COVID-19 tahun pembelajaran 2021-2022 nomor 420 /566/02 D.A Romawi 4.01 2020 tertanggal 8 Juli 2021. Jadi memang sangatlah baru. Sehari sebelumnya surat edaran tersebut berisikan izin untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka seperti biasa. Namun sehari kemudian, yaitu tepatnya pada tanggal 8 Juli, dikeluarkanlah surat edaran yang terbaru, yaitu bahwa pembelajaran untuk di Lampung Tengah dikhususkan yaitu pembelajaran secara daring ataupun dalam jaringan. Yang kedua, dasar kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh ataupun daring adalah keputusan bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan juga Menteri Dalam Negeri, yaitu 4 menteri dengan nomor 03/KB/2020. Yang kedua, nomor 612 tahun 2020. Yang ketiga, nomor HK.08-08-Menkes/502/2020. Dan yang terakhir, nomor 119/4536 dan /52. Jadi bukan kita mengada-ngada kenapa diadakan pembelajaran secara daring supaya gurunya mudah, supaya gurunya bisa santai, bukan. Karena memang pembelajaran secara daring ini sangat-sangat merugikan dan kita semua mengalami kesulitan. Bapak dan ibu gurunya mengalami kesulitan, kalian semua juga mengalami kesulitan. Namun apapun kesulitannya, kalau kita hadapi secara bersama-sama dan serius untuk melakukan pembelajaran, mudah-mudahan segala kesulitan tersebut akan dapat kita lalui bersama. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa datang ke sekolah. Karena memang kita semua, Bapak dan Ibu guru serta staf, itu tetap berada di sekolah sampai dengan pukul 12. Jika kalian mengalami kesulitan, kendala mengenai pembelajaran yang nantinya diberikan, kalian bisa datang satu persatu ke sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Ingat, double masker. Pertama masker medis dan yang kedua masker kain. Karena semakin ganasnya virus COVID-19 tersebut, terutama virus varian baru yaitu varian Delta. Berikutnya yang kedua, sistem pembelajaran yang kita laksanakan di SMP Swadiri, yaitu kita melaksanakan pembelajaran secara daring ataupun jarak jauh menggunakan atau melalui internet dengan fasilitas internet. Saya harapkan kalian semuanya di rumah mempersiapkan apapun yang diperlukan, entah itu kuota, entah itu laptopnya ataupun Androidnya. Silakan disiapkan semaksimal mungkin, tapi kalian juga gak boleh mengada-ngada. Misalkan pembelajaran kita memerlukan kuota, memang benar, dana lagi memang benar, tapi jangan mengada-ngada. Ketika kalian meminta jatah kuota kepada orang tua kalian, kalian tidak boleh Bu, saya minta jatah kuota 50.000 untuk 1 bulan ini melakukan pembelajaran secara daring. Jangan pula kalian nanti ini HP nih, pembelajaran dari berapa menit sih? Dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 11.30.
Setelah itu kalian gunakan seperti ini, atau mungkin dalam semasa pembelajaran kalian menggunakan HP-nya hanya untuk main game, nonton TikTok, buat YouTube atau yang lain sebagainya. Tapi kebanyakan main game. Kalau sudah HP-nya miring, it's otomatis semuanya adalah main game. Jadi fokuslah. Saya yakin orang tua kalian itu tidak melarang kalian memainkan game online yang ada di internet, tidak. Tapi setidaknya fokuslah selama pembelajaran berlangsung dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 11.30, itu kalian fokus kepada pembelajaran yang berlangsung. Setelah kegiatan MPLS dan PPDS ini berlangsung, kalian akan dibagikan jadwal pembelajaran selama 1 minggu kemudian. Jadi ingat pesan saya, jangan kalian menyia-nyiakan jerih payah orang tua kalian, apa yang diberikan orang tua kalian dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Main game, dolan, dan lain-lain. Ingat, masa belajar kalian itu tidak akan terulang. Masa remaja kalian itu saat enak-enaknya belajar tidak akan terulang. Ketika usia kalian sudah bertambah, akan berbeda lagi yang harus kalian lakukan. Tanggung jawab kalian juga berbeda. Sekarang tanggung jawab kalian adalah belajar, dan belajar. Belajar apa saja ya? Belajar pembelajaran, belajar tentang kehidupan, belajar disiplin, belajar membantu orang tua. Masa ini tidak akan terulang lagi. Akan kalian lewati. Jangan sia-siakan dengan kalian melewatinya dengan bersantai, berhura-hura. Semua itu akan merugikan. Penyesalan itu tidak akan ada di depan, tapi di akhirnya nanti kalian akan menyesal. Ketika waktunya kalian sudah bisa bertanggung jawab dan harus bertanggung jawab, tapi kalian tidak bisa berbuat apa-apa, itu masa penyesalan akan datang di situ. Jangan sampai hal itu terjadi. Saya yakin semua siswa SMP Swadiri yang saat ini sedang mengikuti MPLS dan juga PPDS akan melakukan hal yang positif, tidak lagi menyia-nyiakan waktunya, dan akan membanggakan orang tuanya. Berikutnya, teknis pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Adapun teknis pembelajaran yang kita lakukan yaitu dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Kalau untuk peserta MPLS yaitu siswa baru, mungkin selama di SD ada yang menggunakan, mungkin juga tidak menggunakan, atau mungkin menggunakan Google yang lain. Nah, khususnya di Swadiri kami menggunakan Google Classroom. Ini adalah aplikasi pembelajaran yang menurut kami sangat simple, sangat mudah digunakan, sangat mudah dipelajari, dan sudah bisa mewakili semua menurut kami. Mungkin ada aplikasi lain yang lebih perfect, tapi setidaknya ini menurut kami yang sudah bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, bisa dengan mudah digunakan juga, dengan kuota yang tidak terlalu banyak, mudah dipelajari. Kemudian untuk peserta PPDS, saya yakin ini peserta PPDS kan udah kelas 8 ya, sudah kelas 8, sudah kelas 9. Pastinya kalian sudah paham apa itu Google Classroom. Jadi untuk peserta kelas 7 nih yang baru nih, yang nantinya masuk kelas 7, kalian nanti akan diajarkan bagaimana menggunakan Google Classroom yang baik. Kemudian setelah diajarkan, tentu saja kalian akan membuatnya, mengikuti kelas yang disediakan nanti oleh guru kalian, oleh kelas kalian. Untuk peserta PPDS yang kelas 8 dan juga kelas 9, kalian kan sudah punya tuh Google Classroom. Sudah paham kan ya? Tentu sudah. Nah, karena sudah, ini lebih mudah lagi. Kalian hanya melanjutkan saja. Tidak seperti kelas 7 nih, ya nanti harus buat dulu terlebih dahulu. Nah, kalau yang peserta kelas 8 dan kelas 9, kalian tinggal melanjutkan saja. Saya yakin kalian sudah paham kok. Jadi, karena sudah paham, pembelajaran di kemudian hari akan jauh lebih mudah. Dan juga ingat, kemudahan yang diberikan orang tua kalian, kemudahan-kemudahan itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, selain Google Classroom, kita menggunakan aplikasi Google Meet, yaitu semacam
video call. Kalau di WA itu mungkin semacam video call, tapi ini Google Meet yang bisa kita gunakan untuk meeting secara global satu kelas. Pesertanya bisa mencapai 100, tapi kan kelas kalian kan tentu saja tidak sampai 100, 32 itu maksimal. Jadi diharapkan dengan aplikasi Google Meet yang nanti kita gunakan, pembelajaran seperti pembelajaran di kelas pada umumnya. Bapak dan Ibu guru yang di sini bisa menyampaikan materi secara maksimal. Kalian juga jika ada pertanyaan yang sekiranya akan disampaikan atau materi yang kurang dipahami, kalian bisa langsung tanyakan kepada Bapak dan Ibu guru pengampu mata pelajaran masing-masing sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, yang berikutnya aplikasi WA. Tentu saja semua orang sudah paham apa itu WA. Nenek-nenek juga tahu, ya kan? Nenek tahu, bahkan anak TK pun tahu apa itu WA. Kalian bukan anak TK lagi, pasti sudah paham apa itu WA, fungsinya apa. Kenapa nggak pakai WA aja, Bu? Kenapa harus pakai Google Meet? Kenapa harus pakai Google Classroom? Kalau di WA itu terbatas. Kalau kita mau memberikan materi ya hanya sekedar file-file begitu. Tapi kalau di Google Classroom kan tidak akan menghabiskan ruang di HP kalian. Sebaiknya Google Classroom kalian tuh nggak usah dipasang apa ya itu namanya, Google Class-nya itu melalui Chrome aja, nggak usah dipasang aplikasi di HP-nya supaya tidak menghabiskan ruang di HP-nya. Oh ya, sebaiknya HP kalian, Android kalian itu yang memiliki ruang yang besar, setidaknya 62 atau 32. Sebisa mungkin juga RAM-nya 4 supaya lancar. Kalaupun sudah RAM 4 tetap nggak lancar, oh berarti rumah kalian tuh jauh dari jangkauan internet. Bisa kalian pergi ke ladang bareng-bareng. Bercanda. Aplikasi WA itu terbatas. Jadi kalau kita memberikan materi nanti kita repot. Ruangannya bisa habis, tidak memenuhi kuota yang dibutuhkan gitu. Tapi tetap aplikasi WA itu diperlukan untuk komunikasi antar guru dan siswa, termasuk juga antara siswa dengan wali kelasnya supaya pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Itu aplikasi yang kita gunakan. Kemudian yang terakhir, bagaimana sih langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan? Baik, nanti untuk peserta yang MPLS akan diberikan pelatihan oleh guru yang bertugas untuk membuat bagaimanakah Google Classroom itu nanti bisa digunakan dengan baik. Jangan khawatir, semuanya sudah dipersiapkan. Kalian tidak dibiarkan kok, kalian tidak dibiarkan begitu saja silakan download aplikasi, enggak, tapi diajarkan. Kalau memang Google Classroom-nya belum bisa digunakan atau sulit untuk membuatnya, silakan datang ke sekolah, nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan bergerombol, tetap patuhi protokol kesehatan. Karena ingat, kita melakukan pembelajaran jarak jauh ini karena memang dalam masa pandemi. Jadi tetap mematuhi protokol kesehatan supaya tidak terjangkit ataupun tidak menularkan bagi yang terkena COVID-19. Tapi mudah-mudahan kita semua terbebas dari itu. Mudah-mudahan kita semuanya tidak ada satupun, baik guru dan siswa di SMP Swadiri ini dan juga wali murid, tidak ada satupun yang terkena dampaknya maupun terkena dari virus tersebut. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, tetap protokol kesehatan, tidak lupa. Jadi bagaimana langkah pembelajaran kita setelah siswa memahami bagaimanakah Google Classroom itu digunakan, bagaimana caranya menggunakan Google Classroom tersebut. Nanti siswa dan guru akan sama-sama berada dalam satu kelas. Misalkan kelas 8C, wali kelasnya saya. Siapa tadi? Mam Ari atau Bu Ari. Ya, ingat. Akan berada dalam satu kelas sehingga di situ nanti kalian bisa
mengetahui tugas kalian hari ini apa, materi kalian hari ini apa, pertemuannya bagaimana, apakah pertemuan dengan Google Meet atau materi saja nanti diberikan di situ. Semuanya nanti akan diberikan di situ. Informasinya melalui WA tadi. Mungkin aplikasinya yang akan digunakan ada Google Meet. Google Meet itu terintegrasi dengan Google Classroom. Jadi dalam Google Classroom itu sudah ada link Google Meet. Jadi kalian nggak usah khawatir harus download lagi, enggak. Di situ sudah ada. Di Google Classroom-nya sudah ada Google Meet. Karena memang sudah terintegrasi. Jadi siswa dan guru berada dalam satu kelas yang sama dengan menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua, Bapak dan Ibu guru pengampu mata pelajaran atau Bapak Ibu guru mata pelajaran akan memberikan tugas, materi maupun latihan nanti di aplikasi tersebut. Tidak tugas secara langsung. Misalkan kalian ambil tugas di sekolah, bukan, tapi kalian bisa melihat apa sih materi kalian, apa tugas kalian, ya itu tadi di Google Classroom, atau mungkin nanti akan diinformasikan terlebih dahulu di WA grup kalian, di WA grup kelas. Tugas kalian apa? Lihat di Google Classroom sekarang. Jadi informasi pertama di WA, kemudian dilanjutkan di Google Classroom itu oleh guru kalian. Berikutnya, yang ketiga, guru juga melakukan penilaian menggunakan aplikasi tersebut. Tidak penilaian dengan cara kalian datang ke sekolah, kecuali jika nanti memang pemerintah daerah kita sudah mengizinkan kita pertemuan secara langsung atau tatap muka secara langsung, pembelajaran secara langsung. Kalau sudah diizinkan, ya alhamdulillah sekali kita bisa pembelajaran secara langsung. Jadi bisa kenal secara langsung. Pembelajaran akan jauh lebih mudah memang. Kemudian yang terakhir, ketika guru sudah memberikan materi, tugas, latihan, dan penilaian di aplikasi Google Classroom, maka kalian juga mengerjakannya di situ, di aplikasi tersebut. Nanti perintahnya ada di situ, jadi kalian mengumpulkan tugasnya juga di situ. Bukan kalian datang ke sekolah mengumpulkan tugasnya dalam bentuk kertas gitu, enggak, bukan. Bu, ini tugasnya bukan. Saya kumpulkan di sini, bukan. Kalian nggak harus datang ke sekolah, kecuali memang kalian membutuhkan untuk datang ke sekolah. Silakan datang ke sekolah. Tapi kami tidak mewajibkan, karena memang kita dianjurkan untuk tidak bertatap muka. Hanya saja kami yang sangat mengharapkan mudah-mudahan virus tersebut sudah segera hilang dari muka bumi, terutama di lingkup kita, sehingga kita bisa belajar dengan sebaik-baiknya, dengan pembelajaran pada umumnya, sehingga kita bisa memaksimalkan semua kegiatan pembelajaran dengan baik. Kita bisa memaksimalkan apa yang kita usahakan. Ibu gurunya tidak pusing, kalian tidak pusing, termasuk juga orang tua kalian tidak pusing mikir kalian di depan laptop terus, di depan HP terus menerus. Sekian saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan sebaik-baiknya, termasuk juga kepada orang tua kalian. Tolong sampaikan apa yang saya sampaikan ini kepada orang tua kalian. Mudah-mudahan kita semua bisa memaklumi keadaan yang sedang terjadi sekarang ini. Ingat, bukan kita mengharapkan pembelajaran secara daring, tapi kita memang diharuskan untuk belajar secara daring. Bukan maksud kami untuk melakukan pembelajaran daring, tapi karena memang kewajibannya adalah sekarang secara daring. Dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran secara daring ini segera selesai. Demikian, jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus, pantang mundur. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna.
budaya berbagai usia. Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu wali murid beserta siswa-siswi SMP Swadiri 1 Seputi Agung, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, dijauhkan dari virus corona yang sedang melanda negeri kita. Oke, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Siti Nur Setiatun, yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Miss Ari atau Bu Ari, bahwa untuk penggunaan aplikasi dalam pembelajaran akan dipandu oleh saya dalam pelaksanaannya. Oke, untuk sebelum ke tata cara dalam penggunaan aplikasi pembelajaran daring, hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah mempersiapkan alat. Alatnya dapat berupa HP ataupun laptop. Setelah memiliki alat, kita semua harus dan perlu memiliki kuota yang cukup. Setelah itu baru kita bisa melaksanakan pembelajaran. Aplikasi apa saja yang akan kita gunakan dalam pembelajaran daring di SMP Swadiri 1 Seputi Agung? Yang pertama ada WA, kemudian ada Google Classroom, dan ketiga ada Google Meet. Untuk yang pertama yaitu WA atau WhatsApp. WA ini digunakan untuk salah satu aplikasi yang digunakan untuk komunikasi antara siswa atau siswa dengan guru. Seluruh informasi, baik itu informasi pembelajaran atau informasi yang lainnya, akan disampaikan di grup WA. Tentunya siswa-siswi SMP Swadiri 1 Seputi Agung sudah masuk ke dalam grup masing-masing kelas. Nah, nanti di situ anak-anak semuanya bisa melihat informasi-informasi apa yang terbaru dari sekolahan kita. Selanjutnya yang kedua yaitu Google Classroom. Google Classroom ini nanti yang akan digunakan sepenuhnya dalam pembelajaran daring, di mana nanti tugas-tugasnya akan dimasukkan ke dalam Google Classroom dan nantinya kalian akan bisa melihat tugas apa saja. Setiap hari akan dimasukkan tugas ke dalam Google Classroom. Nah, selanjutnya ada Google Meet. Google Meet ini digunakan untuk apabila guru membutuhkan tatap muka dengan siswa-siswi. Jadi seperti halnya video call jika di WhatsApp. Jadi siswa dengan guru bisa tatap muka. Namun tentunya dengan menggunakan Google Meet ini, kalian semua harus menentukan atau mencari
tempat atau lokasi yang sekiranya sinyalnya tidak gangguan. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan aplikasi ini, aplikasi Google Classroom dan Google Meet, itu perlu adanya suatu akun. Nah, akun inilah nanti yang akan kita buat bersama, yaitu menggunakan Gmail atau email Google. Nah, tentunya setiap siswa-siswi harus punya akun terlebih dahulu sebelum masuk ke atau menggunakan aplikasi Google Classroom atau Google Meet. Oleh sebab itu, nanti sebelum saya jelaskan, siswa-siswi perlu menyiapkan alat tulis untuk mencatat langkah-langkah apa saja yang digunakan atau yang perlu dalam pembuatan akun, kemudian dalam pembuatan Google Classroom maupun Google Meet. Atau bisa saja kalian dengan menonton langsung praktik di HP-nya masing-masing. Nah, mungkin itu penjelasan secara singkatnya. Sekarang silakan kalian siapkan alat tulisnya. Kemudian mari kita tonton bersama-sama tutorial dalam pembuatan akun, pembuatan Google Classroom, serta dalam pengaplikasiannya, dan juga Google Meet untuk pengaplikasiannya. Baik anak-anak semua, sekarang kita mulai belajar bagaimana menggunakan aplikasi pembelajaran yang akan digunakan selama di SMP Swadiri 1 Seputi Agung. Nah, sebelum kita menggunakan aplikasi pembelajaran, tentunya kita harus memiliki akun. Akun tersebut bisa kalian dapatkan atau bisa kalian buat itu melalui Google. Namanya kita pakai saja akun Gmail atau Google Mail. Nah, itu bisa dibuat di icon Google atau di browser bisa. Nah, sekarang kita coba di Google. Kita klik Google-nya, kemudian kita tuliskan atau kita ketikkan daftar Gmail. Nah, setelah daftar Gmail kita ketik, langsung kita klik cari atau bisa di enter. Kemudian kita pilih, scroll ke atas, kemudian kita pilih buat akun Google Anda. Nah, di sini ada beberapa akun yang sudah tertera. Kita klik saja tambahkan akun ke perangkat. Nah, selanjutnya klik buat akun untuk diri sendiri. Oke, sekarang kita coba masukkan nama. Nah, ini menggunakan nama kalian, nama depan dan nama belakang. Misal di sini ibu tuliskan Ayla. Untuk nama depannya Ayla, nama belakangnya Adelina. Kemudian klik berikutnya. Setelah itu, masukkan tanggal lahir dan gender atau jenis kelamin. Nah, tanggal lahirnya misalnya 01, bulannya Januari, kemudian tahun lahirnya 2009, kemudian gender wanita. Kita klik berikutnya. Oke,
Di sini ada tulisan akun lain ditemukan. Akun Google Anak harus terpisah dari pengguna lain. Ini membantu mencegah akses ke info atau setelan yang tidak ditujukan bagi mereka. Untuk membuat akun ini, Anda harus melakukan salah satu hal berikut terlebih dahulu. Hapus semua akun lain dari pengguna ini, atau buat pengguna baru di setelan, kemudian pengguna, atau tambahkan pengguna baru. Nah, karena ini tidak bisa, kita coba saja dengan menggunakan ganti tahunnya. Pakai saja misalnya tahun 2000. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini ada beberapa alamat email yang bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Di sini ada Adelina Ailah atau ailahadelina@gmail.com. Nah, ini misal ibu pilih yang kedua. Kita klik, kemudian berikutnya, pilih berikutnya. Nah, sekarang kita masukkan sandi. Sandinya ini tidak perlu yang ribet. Yang penting dengan campuran huruf, angka, dan simbol. Simbol ini bisa titik, koma, atau garis bawah, underscore, atau yang lainnya. Nah, di sini ibu coba buat misalnya Adelina, kemudian kemudian 1, 2, 3, kemudian pilih berikutnya. Nah, di sini tinggal scroll ke bawah, langsung saja pilih ya saya ikut. Nah, di sini alamat email yang sudah kalian peroleh. Ini alamat ini kalian harus mencatatnya. Begitu juga dengan sandinya tadi, jangan sampai lupa. Jadi besar kecilnya tulisan itu juga diperhatikan. Kemudian pilih berikutnya. Scroll ke bawah. Kemudian saya setuju, pilih saya setuju. Kemudian ditunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sekali lagi ibu ingatkan, untuk nama emailnya itu harus dituliskan sesuai dengan tulisan yang ada. Besar kecilnya itu diperhatikan, angkanya diperhatikan, simbolnya diperhatikan. Jangan lupa dikasih @gmail.com atau gmail.com. Nah, untuk melihat apakah sudah jadi atau belum akunnya, kita bisa lihat di aplikasi Gmail. Itu ada di Google, kemudian pilih Gmail, kemudian klik pojok kanan atas yang ada hurufnya, kemudian pilih akun yang sudah kalian buat tadi, apakah sudah tertera namanya di situ atau belum. Nah, jika sudah tertera, silakan diklik saja. Nah, selanjutnya kembalikan. Selanjutnya, setelah kita mempunyai akun, kita masukkan akun untuk mendaftar ke Google Classroom. Nah, karena kalian belum memiliki Google Classroom aplikasinya, sekarang kita download terlebih dahulu Google Classroom-nya di Play Store. Nah, klik Play Store, kemudian ketikkan di pencarian Google Classroom. Nah, seperti itu tulisannya.
Kemudian langsung saja cari. Nah, ini sudah langsung ada Google Class. Jadi Google Classroom itu sama aja dengan Google Class. Langsung saja diinstal. Kita tunggu instalannya sampai selesai. Nah, setelah selesai akan langsung memindai. Kita tunggu saja. Nah, di sini ada tulisan buka, langsung saja dibuka. Nah, kemudian langsung klik mulai. Nah, di sini kalian bisa pilih akun untuk classroomnya. Nah, kalian bisa pilih akun yang sudah kalian buat tadi. Di sini ibu sudah buat tadi ailahadelina@gmail.com. Jadi ibu pilih yang Ailah Adelina. Kemudian klik OK. Nah, ini kalian sudah memiliki aplikasi yang sudah masuk akun kalian. Nah, Google Classroom ini yang nantinya akan kalian gunakan selama pembelajaran. Nah, selanjutnya, karena kalian belum masuk kelas, kalian bisa masuk ke kelas dengan mengklik tombol plus di bagian kanan bawah. Kemudian gabung ke kelas. Kemudian masukkan kode kelas. Nah, di sini misalkan kode kelasnya untuk kelas 7A. Nah, kode kelas ini bisa kalian dapat dari guru wali kelas kalian masing-masing. Nah, untuk kelas 7A, misalkan ketik Y-nya Y kecil, kemudian N, B, M, L, J, Q. Nah, ini kode kelas untuk kelas 7A. Diperhatikan besar kecilnya huruf. Nah, untuk kelas 7B, itu W, I, M, C, U, P, F. Ini hurufnya kecil semua. Kemudian untuk kelas 7C ini 5, P, 7, Y, R, F. Nah, ini untuk kelas 7C. Sekarang ibu coba untuk kelas 7A. Y, N, B, M, L, J, Q. Nah, setelah dimasukkan kode kelas, ini kalian klik gabung. Nah, kalian tunggu sampai bergabung ke kelasnya. Nah, ini kode kelas ini bisa kalian tuliskan dulu di buku, nanti bisa dicoba. Karena setelah pembelajaran ini, yang ibu harapkan kalian semua bisa masuk ke Google Classroom di kelas kalian masing-masing. Jadi setelah pelaksanaan MPLS dan PPDS, nanti semuanya harus sudah masuk ke Google Classroom. Pembelajarannya langsung di Google Classroom. Oh, sepertinya ini belum bisa. Coba kita gabung lagi. Ini sudah masuk ke kelas 7A SMP Swadiri 1 Seputi Agung. Nah, di sini tampilannya mungkin kalau di tempat kalian itu tampilannya masih kosong karena belum ada tugas masuk. Nah, di sini ternyata sudah ada tugas yang masuk. Ini ada tugas baru dan materi baru. Nah, untuk materi dan tugas yang diberikan oleh guru, itu setiap harinya guru itu akan memberikan materi dan tugas melalui Google Classroom. Kalian bisa lihat di sini. Tuh, misalnya ada materi baru. Bisa kalian klik. Kalian buka. Nah, di sini coba perhatikan tugasnya itu apa, perintahnya itu apa.
ternyata di sini bacalah dan pahami materi mengenai pencemaran lingkungan. Nah, ini ada lampiran. Lampiran ini bisa kalian buka dengan cara klik. Kita tunggu sampai terlihat. Nah, di sini ada materi. Nah, di sini materinya bisa kalian baca materinya. Setelah kalian pelajari selesai, kalian bisa kembali dengan klik tanda panah ke kiri. Nah, setelah kalian pelajari selesai untuk materi, mungkin ada tugas yang lainnya, kita kembalikan ya. Kita lihat ada tugas baru mengenai tugas pencemaran lingkungan. Tugas pencemaran lingkungan, diklik. Kemudian di sini ada perintahnya, kerjakan tugas berikut ini di buku IPA, kemudian difoto dan dikirimkan di classroom. Nah, di sini ada lampiran. Nah, lampiran ini kalian buka. Nah, di sini ada ternyata tugas kelompok dengan mengamati video mengenai pencemaran udara pada link berikut ini. Jadi kalian bisa buka linknya. Nah, diklik. Nah, di sini kalian bisa nonton YouTube-nya untuk pembelajaran agar kalian lebih paham mengenai pencemaran lingkungan dan kalian paham dengan tugas-tugasnya. Nah, setelah kalian pelajari, kemudian kembali. Nah, kita lihat pertanyaan nomor 2 atau perintah nomor 2 itu diskusikan bersama, kemudian cari pengertian, penyebab, dampak. Kemudian yang ketiga, diskusikan hasil pada forum diskusi. Nah, ini bisa kalian sesuaikan dengan tugas gurunya itu seperti apa. Jika memang tugasnya suruh memfoto hasilnya, berarti kalian foto. Nah, kita kembali. Bagaimana cara mengirimkan hasilnya? Nah, cara menambahkan hasil itu bisa tambahkan tugas, kemudian bisa kalian pilih dari HP kalian, atau bisa juga dengan mengklik kamera kemudian kalian foto. Nah, ini kita close dulu, kita pilih kamera, selanjutnya untuk mengirimkan tugas, klik di bagian bawah itu ada tambahkan tugas, diklik, kemudian pilih kamera, kemudian pilih ambil foto. Nah, ini tugasnya, tinggal kalian foto. Misalnya ini ibu pilih foto, klik. Nah, kemudian checklist. Nah, ini sedang proses mengirimkan tugas, proses memasukkan tugas. Oke. Nah, di sini di bagian bawah sudah ada tugas pencemaran lingkungan. Nah, jika kalian klik panah atasnya ini, kalian bisa lihat hasilnya. Di sini ada tugas pencemaran. Nah, jika mau mengirimkan 2 atau 3 atau lebih, bisa dengan klik tambahkan tugas lagi.
klik tambahkan tugas, kamera, ambil foto, kita foto lagi, oke. Kemudian checklist, jika itu hasilnya lebih dari 1 lembar, itu bisa tambahkan tugas. Oke, jadi di sini ada 2 tugas yang akan diserahkan atau akan dikirim. Nah, di sini kemudian setelah tugasnya sudah difoto semua, kalian klik serahkan. Klik serahkan. Kemudian ini ada pertanyaan serahkan tugas. 2 lampiran akan dikirim untuk tugas pencemaran lingkungan. Nah, kemudian ini klik serahkan. Nah, oke. Nah, ini sudah ada tulisan di atas diserahkan. Nah, jika kalian ingin memberikan komentar, bisa dengan tambahkan komentar pribadi. Misalkan, Assalamualaikum Bu, saya kirimkan tugas atau mohon izin saya kirimkan tugas, kemudian kirim. Sudah. Nah, kemudian bisa ditarik ke bawah. Itu sudah di bagian bawah ada tulisan diserahkan. Jadi ada 2 lampiran. Nah, itu untuk pengiriman tugas berupa foto. Nah, jika tugasnya suruh komentar di kelas, itu di bagian atas ada tulisan tambahkan komentar kelas. Nah, bisa diklik, kemudian kalian tambahkan komentar kelas. Itu di bagian bawah, tambahkan komentar kelas. Kemudian ketikkan apa yang akan kalian berikan. Kemudian misalnya Assalamualaikum Bu, saya sudah mengirimkan tugas pencemaran lingkungan. Kemudian kalian kirim panah ke kanan. Nah, di situ sudah tertera komentar kelas. Oke. Kemudian kita kembali. Nah, jadi itu cara pengiriman tugas. Nah, di situ bisa dilihat ada 1 komentar kelas. Nah, setelah itu jika tugasnya berupa video, itu sama caranya. Tadi itu tugasnya, kemudian tambahkan sama dengan cara yang tadi, tambahkan tugas dengan difoto atau tambahkan video. Oke. Nah, perlu diperhatikan untuk tugasnya itu ada di bagian atas sendiri, itu ada tenggat waktunya. Kalian lihat tenggat waktunya itu sampai hari apa? Itu di atas sampai Sabtu, waktu sampai hari Sabtu, waktunya sampai jam 23.59. Nah, jika kalian mengirimkan tugasnya melebihi waktu tenggat, maka tugas kalian akan terlihat terlambat, dan itu kebijakan gurunya bisa tidak memberikan nilai atau memberikan nilai dengan potongan.
Nah, jadi diperhatikan. Nah, satu lagi, kalian selama jadwal pembelajaran, kalian harus melihat Google Classroom-nya apakah ada tugas atau tidak. Nah, jika ada tugas, kalian langsung kerjakan, jangan sampai menunda-nunda pekerjaan. Takutnya nanti jika tugasnya tidak segera dikerjakan, tidak segera dikumpulkan, kebijakan guru tidak akan memberikan nilai. Tuh. Nah, sampai di sini jika ada yang masih kurang paham mengenai penggunaan Google Classroom, kalian bisa menanyakan kepada wali kelas kalian. Ketikkan G Meet. Nah, di sini sudah terlihat Google Meet. Kemudian pilih buka. Selanjutnya kita masuk ke Google Meet. Materi di Google Meet, kita download dulu Google Meet di Play Store. Kemudian ketik Gmeet atau Gmeet, kemudian enter. Nah, di sini muncul Google Meet. Ada tulisan install, klik install. Kita tunggu sampai terinstall. Oke, sedang menginstal. Nah, sekarang klik buka. Nah, di sini ada pilih akun lagi, masih pakai akun yang tadi yang sudah kalian buat. Ini Ibu pilih, kemudian pilih lanjutkan. Izinkan Meet mengambil video gambar dan merekam video. Pilih saja saat aplikasinya digunakan. Kemudian izinkan Meet merekam audio saat aplikasi digunakan, diklik. Oke. Kemudian untuk penggunaannya, nanti guru kalian akan memberikan link untuk masuk ke Google Meet atau ke rapat. Nah, ini kita kembalikan dulu. Biasanya guru akan memberikan melalui grup WA. Kita buka dulu WA-nya. Nah, di sini ada link untuk Google Meet. Berwarna biru, kita klik saja langsung. Kemudian ada pilihan buka dengan. Nah, ini kita pilih lainnya. Kemudian kita klik Meet. MEET. Nah, di sini pakai akun yang sudah kalian gunakan tadi. Nah, klik. Nah, di sini sudah masuk ke Google Meet-nya. Kemudian minta bergabung.
sampai disetujui oleh adminnya. Setelah admin menyetujui untuk bergabung, tampilannya akan berubah seperti ini. Wajah teman dan guru akan terlihat seperti video call. Kemudian, apabila guru meminta untuk mematikan suara, maka kalian tekan tombol bagian bawah yang gambarnya seperti mikrofon hingga terlihat seperti ini. Nah, ini artinya suara kalian tidak akan terdengar jika bersuara. Kemudian, jika guru meminta untuk mematikan videonya, maka tekan tombol yang bergambar seperti kamera. Nah, ini wajah kalian tidak akan terlihat di Google Meet. Kemudian jika ingin mengembalikan ke semula, di mana video dan audionya akan terlihat, maka kalian bisa mengembalikannya dengan menekan ulang tombol yang sama. Nah, seperti ini. Kemudian jika pembelajaran telah selesai, maka kalian bisa keluar dari Google Meet dengan cara menekan tombol berwarna merah. Ini artinya kalian sudah keluar dari Google Meet. Nah, ini bisa dikeluarkan. Nah, jadi seperti itu cara penggunaan Google Meet. Nah, jika ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya dengan wali kelasnya masing-masing. Nah, nanti ke wali kelas atau ke guru mata pelajaran bisa. Nah, nanti selama pembelajaran daring, siswa-siswi SMP Swadiri harus masuk ke akun classroomnya tadi, harus punya classroom ke kelasnya masing-masing, dan harus bisa menggunakan Google Meet. Dan nanti untuk pembelajarannya di situ, penilaiannya juga di situ. Jadi jangan sampai siswa-siswi ada yang tidak mengerjakan tugasnya selama pembelajaran. Jika ada yang perlu ditanyakan, langsung saja tanyakan ke gurunya. Ya, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga semuanya bisa mengikuti dengan baik. Dan harapannya sampai batas waktu hari ini, untuk batas waktu hari ini, Ibu tunggu untuk masuk ke classroomnya masing-masing. 7A di kelas 7A, 7B di kelas 7B, 7C di kelas 7C, begitupun kelas 8 dan kelas 9. Untuk kodenya, silakan kalian tanyakan kepada guru wali kelasnya masing-masing. Oke, cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga kalian bisa mengikuti. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tutorial yang dapat kami sampaikan. Jika anak-anak semua ada yang bingung, bisa menghubungi wali kelasnya, dan nanti selama pembelajaran akan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi jangan sampai ada anak yang tidak bisa dalam penggunaan aplikasi tersebut. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Dimanapun dan kapanpun kita semua bisa belajar demi meraih masa depan kita. Semoga kita semua bisa mencapai cita-cita kita. Sekian dari saya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi, patah hati terseok setengah mati, terikat oleh lelah resah, ingin menyerah, tak lagi kuat berjalan, ingin ku rebah. Ya tunggu dulu kawan, ini belum akhir, semangat yang pulih akan mengubah takdir. Kesempatan terbuka, nasib akan berubah, pedih dan sakit di saat ini kan terlupa. Mulai sekarang ambil langkah dan berpacu, awal pelan dengan tekad pastikan maju. Wujudkan visi, melangkah tak hanya bermimpi, gantungkan di langit Indonesia yang tertinggi. Bukan hanya berharap tanpa memulai aksi, bila berjuang visi tak bisa dibatasi. Walau tantangan datang, hadirkan rintangan, kenyataan kerap kali muncul kebimbangan. Jalan pintas melintang menjadi godaan, integritas sedang diuji lewat cobaan. Kala mengeluh kita kan lemah dan terjatuh, ketegaran hati jadi resah dan mulai rapuh. Dari puing ke istana, jalan ada di sana, raih mimpi seperti Mary Riana.